la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walabdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sampai di mana itu kitab Ihya Ulumuddin kemarin? Auhalahu azza wa jalla. Oke. Allah azza wa jalla memberi wahyu kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, sesungguhnya aku maha mengetahui, aku senang kepada setiap orang yang pandai. Baik, sudah paham di situ. Orang yang pandai bagaimana? Bukan pandai menipu, pandai berbohong, bukan. Pandai dalam artian yang bersyukur itu pandai. Orang yang bisa memandai atau pinter bersyukur, insya Allah Allah tambah. Apalagi yang pandai? Apalagi? Pandai bersalawat jelas. Orang yang selalu melantunkan qasidah. Oke. Pandai apa lagi? Pandai dalam artian mengingat satu kematian. Berarti mati sudah pasti. Kenapa yang harus tidak pinter? Kalau sudah pasti satu kematian, berarti apa yang dipersiapkan? Apa? Amal apa? Amal soleh. Terus apa lagi? Anak yang soleh. Terus ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Sedekah. Ya baik, itu sudah tiga, itu sudah bersiapkan. Kalau antum melakukan sedekah jariyah terus menerus, amal antum berjalan, yang pasti antum selamat baik dunia maupun akhirat, dan masuk di jannah. Antum melakukan daripada ilmu yang bermanfaat, belajar terus menerus, tak pernah henti-hentinya thalabul ilmi. Ketika orang itu pasti akan pandai. Ya, tadi yang beramal pasti juga akan pandai. Ketika antum jadi anak yang soleh, dua-dua itu dapat galau. Anak yang soleh itu pasti akan belajar ilmu. Anak yang soleh itu sudah pasti akan beramal. Nah, kalau cuma salah satu, berarti antum dapat amal, itu pun juga mendapatkan suatu keistimewaan oleh Allah. Tapi kalau soleh seluruhnya. Pengen jadi anak yang soleh? Ciri-ciri apa orang yang soleh? Ciri-cirinya apa? Soleh itu bukan nama. Soleh itu melakukan perintah. Baik perintah kepada Allah. Allah yang memerintahkan kepada kita, dan perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu anak yang soleh. Patuhi kepada Allah. Kalau sudah Allah memerintahkan, seluruhnya pasti akan ikut. Kalau sudah Rasulullah memerintahkan, pasti seluruhnya akan ikut. Baik apapun. Nah itu termasuk orang yang pandai. Maka di sini sabda Nabi Muhammad SAW, khairu dinikum. Ini sambungan daripada yang tadi. Khairu dinikum. Dinikum sudah. Aisyaruhu wa khairu ibadati sikhu. Nah ulangi, khairu dinikum aisyaruhu wa khairu ibadah atau ibadati fikhu. Udah ulangi, khairu dinikum aisyaruhu wa khairu ibadati fikhu. Nah ulangi, udah. Artinya sebaik-baik agamamu
adalah yang termudanya, dan sebaik-baik ibadah adalah pemahaman. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik agamamu adalah yang termudanya, dan sebaik-baik ibadah adalah pemahamannya. Kalau belajar agama tidak paham, nuntut ilmu tidak paham, anak yang soleh tidak paham, beramal tidak paham, itu termasuk apa? Bodoh. Tadi wong toleh. Nah, iya. Bodoh. Berarti termasuk wong yang tidak tadi. Kalau beramal ataupun beragama, yang mudah itu paling tidak wong itu baik wongnya. Ini tidak baik, lah beramal tidak baik, lah beribadah tidak baik. Jadi pemahamannya pun tidak baik. Maka berkaitan daripada beragama adalah biar kita dimudahkan segala urusan. Menuntut ilmu itu dimudahkan, ibadahnya pun dipahamkan ketika antum belajar daripada sungguh-sungguh. Ini termasuk orang yang beramal. Kalau punya amal, harus wong itu banyak beribadah. Kadang punya agama, tidak banyak ibadah. Banyak ibadah. Berarti agama berkaitan daripada banyak ibadah. Ibadah berarti banyak beramal. Itu yang mudah. Dimudahkan segala urusan ketika antum akan menjadi wong yang paham. Ini sabda Rasulullah. Maka sabda Rasulullah lagi di sini, fadlu. Sini catat boleh. Ya. Fadlu mu'mini. Fadlu mu'mini alimi. Alimi. Alal mu'mini. Alal mu'mini abidi bisab'ina darajat. Nah, ulangi. Fadlu mu'mini alimi alal mu'mini abidi bisab'ina darajat. Sab'in 70 itu darajat. Anda ulangi. Fadlul mu'mini alimi alal mu'mini abidi bisab'ina darajat. Mungkin sudah pelan ya. Artinya keutamaan mukmin. Keutamaan mukmin yang alim atas mukmin, yang alim atas mukmin, yang ahli ibadah adalah dengan 70 derajat. Keutamaan mukmin yang alim atas mukmin, yang ahli ibadah adalah dengan 70 derajat. Jadi ada wong yang sholat kelabak gelubuk kelebek, itu wong yang mukmin ya, tanpa ilmu. Ada wong yang lagi jeki kelabak gelubuk, itu berarti tak kasih adab. Jadi kalau wong yang mukmin itu wong alim dianggap ini wong alim. Kalau salah dalam artian wong yang beribadah tanpa amal, termasuk wong yang belajar itu banyak sesat. Jadi ketika antum belajar di tempat yang salah, pasti akan sesat. Banyak wong itu ibadah sekarang ini, tapi banyak ngejek wong, banyak ngatoi wong, banyak iri dengan orang. Nah, ini seperti itu. Itu yang mukmin bukan. Wong yang belajar ibadah bukan. Jadi percuma amal ibadahnya yang dijalani, tetapi banyak mubazir, malah nambah dosa, bukan mengurangi dosa. Yang menyebabkan orang itu tak berilmu. Dia berilmu tapi tak beramal. Tak beramal, dia pasti tidak akan paham. Nah, itu maksudnya.
Jadi banyak orang yang belajar, belajar tapi dia beramal. Dia belajar itu pasti berilmu. Dia memahami satu pelajaran, tata cara itu dia paham dan tidak akan sesat dia pasti. Dan tidak akan yang namanya belajar itu tidak menyalahkan orang lain. Dan apa yang dipelajarinya dia merasakan satu kenikmat ilmu itu. Ini termasuk orang yang paham dan memahami. Maka Rasulullah itu banyak sekali orang yang diberitahu tapi banyak yang bangkang. Nah, seperti itu. Ini banyak seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar dan terus belajar? Karena pengen paham. Pengen sangat mengerti. Pengen ilmu ini jangan sia-sia. Karena yang kita bawa tadi untuk kematian. Yang harus kita banyak bawa bekal. Dang, ingat Dang. Dadang itu belajar terus menerus Dang. Dadang dengar ini. Antum bawa buku, bawa pena, merekam. Antum termasuk udah patokan yang menjadikan antum sudah nulis, sudah mendengar, sudah membaca, terus antum simpen, terus antum rekam berulang-ulang kali, antum berzikir mengulang-ulang kali kan. Itu yang berzikir itu yang mengingat. Kalau antum tidak mengamalkan suatu ilmu, antum tidak paham. Jadi antum bertahun-tahun, puluhan tahun atau ratusan tahun kalau memang panjang umur, antum tidak paham. Maka belajar itu harus paham, dipelajari, dipahami, terus diamalkan. Banyak orang yang belajar tidak mengamalkan, banyak. Jadi banyak sia-sia belajar, orang bertahun-tahun belajar tapi tidak mengamalkan, itulah sesuatu yang sia-sia. Ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang tak ada yang tidak manfaat. Yang pasti sudah manfaat, maslahat untuk dunia maupun sampai akhirat. Kenapa orang itu tidak bisa sampai pegang itu ilmu? Karena banyak lalai. Kenapa dilalainya? Dunia. Udah pasti setahun dia menggebu-gebu untuk mencari suatu ilmu, ketika 5 tahun untuk mencari dunia. Tidak seimbang. Kalau setahun cari ilmu, berarti setahun pula cari dunia. Berkeseimbangan. Ini malah lewat daripada belajar ibadah yang banyak, tetapi lebih banyak bertingkatan dunia. Itu jauh panggang. Maka harus memahami. Itu dia tahu sementara. Udah tahu sementara. Bukannya lama waktu antum. Tidak. Sementara. Tak ada lama. Ketika antum belajar setahun, itu tidak lama. Belajar 2 tahun, tidak lama. 3 tahun. Kenapa harus belajar itu sampai mati? Ya itu harus belajar sampai mati. Biar tahu dan paham sampai mati. Bukan cukup untuk dunia mati. Pahamnya. Sampai mati antum itu paham. Kematian adalah benar-benar ini. Bagaimana antum mendapatkan husnul khotimah, suatu kematian. Yang pengen dapat ke jannahnya Allah. Banyak sekali kekurangan yang harus kita pelajari. Maka di sini letak untuk terus belajar. Intinya banyak orang lalai itu. Kita sudah senang di sini, sudah damai di sini, sudah membangkitkan hati kita, jasad kita untuk hidup, untuk tahu, untuk paham, untuk memanai suatu faedah pelajaran agama Allah dan agamanya Rasulullah. Maka terus jangan berhenti-henti dengan pelajaran. Nah, di sini ada pun kata-kata yang harus kita jalankan tentang kata-kata yang baik, bukan yang buruk. Kata yang baik adalah kata orang yang selalu berilmu. Kata yang selalu memahami. Kata yang bukan berarti kata-kata yang sembarangan. Letak kita di mana? Di sini, di dunia. Berarti harus tata cara adab kita di dunia. Pada saat kita adab kita di akhirat, berarti tata cara kita belajar untuk akhirat. Maka ibadah itu ada adab untuk tahu jalan. Ini banyak orang sholat sembarangan, kan tadi udah bilangin puasa sembarangan, tidak beradab.
Tidak ada kebanggaan kecuali bagi ahli ilmu. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk. Dan mereka petunjuk orang yang minta petunjuk. Bila setiap orang adalah sesuatu yang menjadikan baik, sedangkan orang-orang yang bodoh itu musuh ahli ilmu. Maka carilah kemenangan kamu dengan ilmu. Dengan ilmu itu kamu hidup selamanya. Nah, manusia itu pasti mati. Sedangkan ahli ilmu itu hidup. Paham nggak maksudnya? Wong yang ahli ilmu itu hidup selalu. Wong yang tidak belajar ahli ilmu berarti mati kalau. Mati dalam artian apa? Bukan mati di dalam keadaan jasadnya mati. Bukan dalam keadaan masuk kubur kematian itu. Hatinya mati. Pikirannya mati. Telinganya mati. Matanya mati. Suaranya pun mati. Gerak langkahnya pun mati. Kenapa? Karena tidak berilmu. Itu arti daripada mati. Nah, kenapa yang berilmu itu hidup selamanya? Kenapa? Wong yang berilmu itu hidup selamanya. Karena yang dia bawa ilmunya itu ya bukan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Manfaat maslahat dunia akhirat. Jadi ilmu yang membawa dia untuk menjadi kemenangan. Dengan ilmu kamu hidup selamanya. Jadi kenang pasti. Belajar terus dengan ilmu. Ini qasidah terus menerus, jangan berhenti. Abul Aswad berkata, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Para raja itu memerintah manusia, orang kebanyakan, sedangkan para ahli ilmu itu memerintah para raja. Dengan kalam ilmu, bukan kalam sembarangan. Kalau memerintahkan orang bukan tanpa ilmu, antum tidak bisa memerintahkan. Itu artinya, antum juga bisa memerintahkan siapapun ketika antum belajar ilmu. Memerintahkan manusia kebanyakan, sedangkan para ahli ilmu memerintahkan para raja. Nah, raja, umpama raja apa baik. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Sulaiman bin Daud alaihissalam disuruh memilih antara ilmu, harta dan kerajaan, maka beliau memilih ilmu. Lalu beliau diberi harta dan kerajaan. Jadi cukup tidak kira-kira? Kalau ada yang memerintahkan, antum mau pilih duit banyak atau pilih rumah yang banyak, atau kendaraan banyak, ataupun ilmu yang banyak. Kalau antum cuma memilih salah satu bukan tanpa ilmu, antum cukup dapat situ. Tapi kalau ilmu menyeluruh, seluruhnya antum dapatkan. Ibnu Mubarak ditanya, siapakah manusia itu? Ia menjawab, orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud. Ditanyakan lagi, siapakah orang yang rendah itu? Ia menjawab, orang-orang yang memakan dunia dengan agama. Nah, ia menjawab, orang-orang yang memakan dunia dengan agama. Ia tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke golongan manusia. Karena kekhususan yang membedakan manusia terhadap seluruh hewan adalah ilmu. Ada ilmu putih menjadi hitam. Ada ilmu yang memang membawa dia cuma untuk duit. Apa maksudnya? Ada ilmu seumpama antum itu ini gajahan aku, kau bayari, ini kau kayo kau pegang itu. Nah itu jadi mawar itu ceritanya. Ini yang menyebabkan orang-orang yang memakan dunia dengan agama menjual belikan. Itu maksudnya imannya pasti terjual. Ketika antum sudah berilmu, maka hati-hati, berat. Orang yang berilmu itu berat. Apa ke bawah atau ke atas? Kalau tidak bisa mengangkat derajatnya, berarti ilmunya tidak berkah. Tapi kalau terangkat derajatnya, berarti ilmunya berkah. Sesuai dengan kata Allah dan kalamnya Rasulullah. Jadi ini pas ilmu kategorinya. Ia tidak memasukkan orang yang tidak berilmu. Nah, orang yang memakan dunia dengan agama, ia tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke golongan manusia karena kekhususan yang membedakan manusia terhadap seluruh hewan adalah ilmu. Maka itu seperti hewan. Maka manusia adalah manusia yang menjadi mulia karena ilmu. Kemuliaan itu bukan karena kekuatan dirinya, karena apa dia? Kenapa? Ilmu. Nah, kekuatannya itu. Dan bukan karena berani, bukan karena memang dia hebat,
Karena apa? Karena ilmu. Beraninya karena binatang buas itu lebih berani daripadanya. Bukan karena makan, karena lembu itu lebih besar perutnya daripada perutnya. Dan bukan karena bersetubuhnya, karena burung pipit yang paling rendah itu lebih kuat untuk bersetubuh daripadanya. Bahkan manusia tidak dijadikan, tidak diciptakan kecuali karena ilmu. Sebagian ulama berkata, wahai kiranya apakah yang diperoleh oleh orang yang tidak memiliki ilmu adalah apakah yang tidak diperoleh oleh orang yang memiliki ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, man siapa, kalau mantu barang siapa, man utiya Quran fara'ana ahada utiya khayra minhu faqad hakarama Allahu ta'ala. Man utiya Quran faro'ana ahada utiya khayra minhu faqad hatara azamallahu ta'ala. Barang siapa diberi Al-Quran lalu ia memandang bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka ia telah menghina sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ulangi. Barang siapa yang diberi Al-Quran lalu ia memandang bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih baik padanya, maka ia telah menghina sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, paham dah nih? Nah, barang siapa yang diberi Al-Quran lalu ia memandang bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih baik padanya, maka ia telah menghina sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Antum malam ini jam 9 tadi, antum malam ini jam 9 tadi, ini biar akalnya berjalan, yang berilmu. Jam 9 tadi, jam 10 itu ada undangan, antum undangan dipanggil kawan untuk pertemuan di situ kawan antum ini sama nih, malam yang sama nih, memberi apa kalau bahasanya di sini? Hah? Ya, hadiah, baik, job. Ya, job. Jam yang 9 sampai sama ini. Antum ini majelis jam yang sama, jam 9, jam 10. Antum pilih mana? Nah, ini yang paham, yang mengamalkan. Yang tidak paham, antum dipersiapkan uang ratusan juta, mungkin sampai 1 miliar di jam yang sama. Sanggup antum meninggalkan majelis? Hah? Sanggup. Siapa itu yang ngomong? Sanggup meninggalkan majelis? Apa sih? Sampai jelasnya biar maju stop. Ini majelis ilmu, tahu jam yang sama, malam Jumat. Antum ke pertemuan jam 10 itu harus sudah dapat 2M lah. 2M. Miliar ini. Miliar. Ini majelis tidak ada berapa aku kamu? Tidak ada berapa aku? Jam 9 dan 10.
sama waktunya. Ini sudah tahu jam 10 ini dapat 2 miliar, sudah pasti 2 miliar, pasti pertemuan jam yang sama. Antum sama ini jam yang sama, malam yang sama. Antum pilih yang mana? Majelis. Anak yakin munafik ngomong majelis. 2M. 2M sudah pasti miliar. Malam ini jam yang sama 2 miliar kamu dikasih, dapat job pasti, majelis pasti. Tetapi nanti dapatnya wallahu alam. Pilih yang mana? Majelis atau yang tahu 2 miliar? Majelis. Antum termasuk memahami suatu ilmu, memahami daripada pelajaran. Jadi yang apa? Berarti antum kalau majelis kamu tidak melawan Allah, tidak melawan Rasulullah, tidak menyepelekan agamanya Allah dan menyepelekan agamanya Rasulullah. Kamu termasuk wong yang kelewat duduk di dunia sampai akhirat. 2M kamu lupakan. Tapi anak yakin sanggup dah ini depan derai, depan muka, depan mata. Kalau cuma teori, ini praktek. Praktek yang harus engkau jalan ke sungguh-sungguh. Antum tidak akan menghina yang namanya Al-Quran, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maulid kita baca. Tidak yang namanya menghina ini Al-Quran daripada kitab Al-Imam Ghazali yang kita amalkan. Kita tidak menghina apa namanya bentuk-bentuk guru antum, tidak menghina. Kenapa barang siapa yang diberi oleh Al-Quran lalu dia memandang bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka ia telah menghina sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau pengen dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti-hentinya, yang tidak baik dunia sampai akhirat, berarti kamu jadikan sesuatu yang lebih baik hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, antum pasti akan terangkat derajatnya baik dunia sampai akhirat. Tapi kalau antum diberi oleh manusia yang sebentar, antum cuma sebentar hitungannya, mungkin sampai 5 tahun itu 2 miliar itu mungkin belum sampai 2 tahun duit 2M, dan kamu pasti akan jatuh terhina. Oleh karena terhina itu uang di dunia, kamu dapat uang akhirat dan akan dapat kemuliaan yang lebih mulia 2M itu tadi. Amin. Itu yang maka jangan menyepelekan, jangan yang namanya menyepelekan yang seperti ini, karena kita tertutup satu hisab. Jadi seperti inilah manusia yang muda, ketika dunia dia berani, dia akhirat harus lebih berani. Letak kita di sini untuk bukan cuma dunia, tetapi sampai akhirat. Itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat, maslahat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ilmunya menjadi terangkat, yang berkah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang yang belajar ilmu. Mudah-mudahan Rasulullah itu senang melihatmu yang selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan orang tua kita baik yang sudah meninggal akan senang baik dunia sampai akhirat. Itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat. Wassalamualaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.